Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan tempat kita bergantung dan memohon segala pertolongan. Insan Madani kembali di sore hari ini. Saya Kemang Surya hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program Siar Religius Lain edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-19 Februari 2026. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti jelang saat dikumandangkan seruan adzan maghrib untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya, yang hari ini jatuh pada pukul 17:58. Dan sore ini kita akan membahas tema yang sering menimbulkan pertanyaan bahkan perdebatan ya di tengah masyarakat. Kira-kira siapakah yang boleh berpuasa dan tidak boleh berpuasa dan harus dalam kategori mengqadha ataupun membayar fidyah begitu Ustadz ya. Nah, puasa Ramadan adalah kewajiban, namun dalam kondisi tertentu ada yang harus mengqadha dan ada yang cukup membayar fidyah. Bahkan ada yang keliru memahami keduanya. Lalu bagaimana sebenarnya tuntunan syariat? Siapa yang wajib mengqadha? Siapa yang wajib membayar fidyah? Apakah boleh keduanya sekaligus? Nah, untuk itu sudah hadir di samping saya Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini bisa menyapa insan madani semuanya. Alhamdulillah kita juga sedang menjalankan ibadah puasa begitu Ustadz ya. Iya. Ya, di bulan Ramadan 1447 Hijriah, meskipun pelaksanaannya tidak bersamaan begitu Ustadz ya. Iya, betul. Sudah diprediksi Ustadz sebelumnya. Iya, betul. Sudah kita sampaikan di kajian kita sebelumnya ya. Ya, tetapi kita tetap harus dewasa. Mari perbedaan ini tidak menjadikan sebuah perpecahan, tetapi justru merekat ukhuwah Islamiyah gitu saja. Iya, saling memahami dan mengkaji apa itu ru'yatul hilal dan hisab. Jadi semakin menambah keilmuan kita, bukan malah justru semakin kita bercerai-berai. Justru yang belum paham ru'yatul hilal belajar apa itu ru'yatul hilal, yang belum paham hisab apa itu hisab kan gitu. Apa itu hisab hakiki wujudul hilal, apa itu hisab KHGT kalender global hijriah tunggal. Ya, yang jelas jangan sampai kita bercerai-berai karena ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bercerai kawin lagi gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, program ini tentu pendengar pecinta Madani interaktif, nanti kami undang di 0823 3994 7707, juga live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Ustadz mungkin langsung bisa dijelaskan kira-kira siapa yang boleh mengqadha puasanya dan siapa yang boleh membayar fidyah begitu Ustaz ketika tidak melaksanakan puasa ini. Ya, terima kasih Bang Komang, insan Madani yang dimuliakan Allah. Jadi kajian kita di Ramadan yang kedua ini, kita akan memperdalam seputar fikih puasa. Meskipun sebelum Ramadan kita sudah bicara tentang historitas puasa. Ternyata puasa itu ibadah yang cukup klasik, tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja, tapi juga oleh umat-umat sebelumnya. Karena kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, untuk kali ini kita awali dulu sebelum nanti kita mengkaji siapa yang boleh tidak berpuasa, wajib qadha atau wajib fidyah. Nanti kita sebelum kita bahas secara detail, kita awali dulu siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di kitab Fathul Mu'in, Bang, sebuah kitab yang cukup populer di kalangan masyarakat, di sana Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan yajibu shaumu ramadhana ala mukallafin mutiqin lahu. Wajib puasa Ramadan kepada siapa? Ala mukallafin, kepada orang mukallaf. Kalau kita baca istilah mukallaf di dalam fikih Bang Komang, yang disebut mukallaf itu ai balighin akilin. Maksudnya dia harus balik, artinya anak kecil belum wajib melakukan puasa. Tapi sebagai orang tua maka kita
diperintahkan untuk mengajari mereka untuk berpuasa, Bang Omang. Nah, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, wa yu'maru mumayyizun biha lisab'in. Anak yang sudah mumayyiz, yang bisa makan sendiri, minum sendiri, Bang Omang. Dan juga sudah bisa istinja atau cebok sendiri. Ketika usianya itu sudah 7 tahun, itu diperintahkan untuk sholat. Wa yudrabu alaiha li asrin. Kalau usia 10 tahun belum sholat maka boleh dipukul. Itu kaitannya dengan sholat ya, sebagaimana hadis yang cukup populer itu, Bang Omang. Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wahum sab'us sinin. Perintahkanlah anakmu itu untuk melakukan sholat ketika mereka 7 tahun. Wadribuhum wahum asrusinin. Dan kita boleh memukul mereka ketika mereka sudah usia 10 tahun ketika belum mau melakukan sholat, Bang Omang. Terus di sini dikatakan kasaumin atau qahu, seperti puasa yang ia mampu. Artinya anak itu ketika sudah 7 tahun ya diperintahkan untuk apa, Bang Omang? Sholat. Untuk sholat dan puasa. Kemudian juga kalau 10 tahun belum mampu untuk puasa, Bang Omang, itu orang tuanya boleh memukul. Hikmahnya apa? Wa hikmatu dzalika at-tamrin 'alal ibadah. Hikmah yang seperti itu untuk membiasakan melakukan ibadah sejak dini, Bang Omang. Liyata'awwadha fala yatrukuha. Supaya dia terbiasa gitu. Sejak usia kecil sudah terbiasa melakukan apa? Ibadah puasa, kemudian juga sholat, Bang Om. Kalau misalnya puasa ini baru latihan ketika usia menjelang meninggal, Bang Om. Atau nek wong Jawa nyebut wis bau tanah baru mau tobat, Bang Om. Maka untuk melakukan puasa itu berat atau enggak, Bang Om? Berat. Oh, sangat berat itu. Sehingga kita membiasakan anak itu melakukan puasa sejak dini, dilatih dengan melakukan puasa yang kita istilahkan dalam tradisi Jawa itu disebut puasa beduk, Bang Om. Ya, kalau dengar beduk itu apa? Berbuka. Ada juga puasa sungan. Pokoknya puasa nanti kalau lapar yo mangan gitu. Tapi itu bukan puasa secara syar'i ya, karena kita nggak temukan istilah puasa beduk dan puasa sungan dalam literatur fikih atau kitab-kitab fikih, nggak ada. Dan istilah beduk itu kan hanya di Indonesia, Bang Omang. Di Timur Tengah maka nggak ada beduk gitu. Sehingga tentu tidak mungkin dikenal istilah puasa beduk. Tapi puasa beduk itu sebenarnya puasa latihan. Kita melatih anak supaya mereka kuat melakukan puasa sejak kecil. Mulai usia 7 tahun sudah kita tanamkan latihan untuk berpuasa. Makanya dikatakan dalam Fathul Mu'in ya, liyata'awwadha fala yatrukuha, supaya dia terbiasa nanti kalau sudah dewasa tidak meninggalkan puasa. Karena puasa itu ibadah yang cukup berat, Bang Omang. Waktunya saja kan minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail, dari terbitnya fajar kemudian kita disuruh menyempurnakan puasa sampai malam, Bang Omang. Sehingga orang-orang yang Bang Omang, yang betul-betul ingin dekat kepada Allah, ingin meraih predikat yang muttaqin itu yang betul-betul melakukan ibadah secara totalitas, Bang Omang. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau seksual, tidak hanya menahan dua syahwat ini, Bang Omang, yaitu syahwatul batni, syahwatnya perut yaitu makan dan minum, dan juga syahwatul farji, syahwatnya nafsu seksual, tapi juga menahan segala hal yang bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita. Nah, kemudian setelah tadi dijelaskan yang wajib melakukan puasa itu yang pertama mukallaf, Bang Omang. Mukallaf itu balik terus akil. Akil itu artinya berakal. Artinya kalau orang yang majnun, gila, maka tidak wajib melakukan puasa itu. Tidak wajib melakukan puasa. Tapi bagaimana kalau misalnya orangnya pikun, Bang Omang? Pikun. Wajib atau enggak itu? Nah, ini sering terjadi di masyarakat ya. Sehingga pikun itu kita lihat ya, pikun yang sudah parah atau
yang masih biasa-biasa Bang Omang. Kalau masih biasa-biasa itu kadang ingat kadang tidak gitu loh. Maka kalau kadang ingat kadang tidak, maka walinya atau keluarganya itu yang memerintahkan Bang Omang. Biasanya karena kalau orang sudah lansia tua gitu Bang Omang ya. Terus ada penyakit yang disebut pikun. Ini kadang sudah sahur tapi waktu siang itu makan Bang karena dia lupa atau dia gak ingat yang semacam itu. Maka kalau pikonya masih biasa, maka walinya dianjurkan untuk mengontrol dan mengingatkannya gitu, kapan puasa kapan tidak gitu. Tapi kalau pikonya sudah parah Bang berarti dia tidak wajib puasa. Cukup bayar fidyah itu. Itu bagi kalau keluarganya ada yang Bang Omang mampu untuk memberikan fidyah. Kalau tidak berarti tidak berkewajiban gitu. Kan karena syaratnya taklif atau kewajiban atau beban syariah itu Bang Omang, syariat itu Bang Omang, itu kan orangnya harus punya akal. Jadi kalau pikun dia sudah tidak punya akal, maka tidak kena kewajiban syariat sebagaimana hadis Nabi kan, rufi al qalamu an thalathin, pena itu akan diangkat dari 3 orang. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia sembuh. Nah, orang pikun itu kategori Bang Omang? Orang gila gitu. Ya. Terus mutikin lahu, yang mampu melaksanakan puasa itu ada 2 kategori Bang Omang. Secara hisan, secara fisik. Yang kedua secara syar'an, secara syar'i. Apa maksudnya secara hisan? Yaitu secara fisik, artinya orang yang tidak wajib melakukan puasa Bang Omang. Misalnya sudah lansia, lanjut usia. Usianya sudah sangat sepuh gitu. Nggak kuat untuk puasa, maka tidak wajib puasa. Atau maradin la yurja bur'uhu, atau sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Misalnya sakit diabetes stadium 4 Bang Omang. Kalau baru jam 8 atau jam 9 nggak makan itu langsung ngedrop gitu. Maka tidak wajib berpuasa. Nah, 2 orang ini yang lansia dan juga sakit yang menaun tidak diharapkan kesembuhan, itu berarti kan termasuk kategori orang yang tidak mampu berpuasa secara hisan, secara fisik Bang Omang. Maka dia atau mereka wajib membayar mudun likulli yaumin, bayar 1 mud. Ketentuan mud itu kurang lebih 6 ons, atau bisa berupa makanan siap saji sesuai standar yang dimakan oleh orang yang tidak berpuasa tadi Bang Omang. Nanti kita detailkan ya. Itu tiap harinya. Terus yang kedua, mutikin lahu, kuat secara syar'an. Kuat secara syar'an itu artinya ada kelompok orang yang tidak kuat secara syar'an, meskipun secara fisik kuat, yaitu 2 orang khusus untuk ibu-ibu atau wanita, yaitu wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas kalau misalnya melakukan puasa itu kuat atau enggak Bang? Sebenarnya kuat. Sebenarnya kuat ya secara fisik kan, secara fisik kuat. Tapi kalau memaksa untuk puasa boleh atau enggak Bang? Boleh. Tidak boleh. Ya tidak boleh karena wanita yang haid dan nifas itu wajib berbuka. Artinya haram untuk berpuasa itu. Kenapa? Li'annahuma la tutiqani syar'an, karena keduanya tidak mampu secara syar'i. Meskipun secara fisik mampu Bang Omang. Sebenarnya benar ya. Karena ketika wanita atau perempuan itu haid di bulan Ramadan di siang hari, ketika dia puasa ya kuat sebenarnya secara fisik gitu, tetapi syarat sahnya puasa itu harus suci dari haid Bang Omang. Dari haid atau nifas ya. Wanita artinya harus suci. Nah, sehingga apa yang kita kaji itu dinadomkan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan ya. Wa innamal fardu ala syahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tuhar. Sesungguhnya wajib puasa itu atas orang yang mampu tadi 2 Bang Omang, mampu secara fisik dan mampu secara syar'i, sehingga wanita yang haid dan nifas tidak wajib untuk berpuasa. Muslimin yang kedua muslim, mukallafin akil balik, tohar yaitu suci dari haid, karena haid itu menghalangi sahnya ibadah
puasa. Itu Bang Komang. Mereka yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Oke, kira-kira apabila memang ada orang yang tidak ada uzur meninggalkan puasa dengan sengaja nih Ustaz, apakah mereka harus mengqadha atau membayar fidyah gitu ya? Jadi kalau tidak punya uzur ya, kemudian meninggalkan puasa sengaja ya Bu, sebagaimana fenomena yang kita jumpai Bang Komang di jalan-jalan itu sekarang sudah kelihatan atau enggak? Biasanya kan ada kaki-kaki yang berbaris itu Bang Komang. Kakinya berbaris tapi badannya tidak kelihatan. Ada banner yang banner yang tutup ya. Misalnya kalau tidak puasanya itu nggak punya uzur, maka apakah dia mengqadha'i? Jawabannya wajib mengqadha'i gitu. Meskipun qadha'nya ini tetap tidak bisa mengcover dosanya Bang Umang. Artinya tetap berdosa, tapi di antara bentuk taubatnya kan harus diqadha'i. Tapi bukan berarti puasa yang diqadha'i ini terus mengcover dosa yang ia lakukan. Sehingga orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur ya berdosa. Termasuk dosa yang besar Bang, sebaiknya kita hindari. Misalnya di dalam Fathul Mu'in Bang dikatakan wa yajibu qadha'u Ramadan, dan wajib mengqadha puasa bulan Ramadan, wa imsakun fi, dan dia wajib menahan diri, artinya nggak makan dan minum Bang Komang. In aftara bi ghairi udrin, kalau dia berbuka tanpa uzur. Ini dalam mazhab Syafi'i. Misalnya ada orang yang sengaja tidak berpuasa Bang Komang, kemudian dinasihati sama Pak Yai atau Pak Ustadz itu, maka kamu berdosa itu, maka harus nanti diqadha'i. Ketika dia sudah terlanjur tadi Bang Komang tidak berpuasa, maka dia dianjurkan untuk imsak. Imsak itu nggak makan nggak minum, meskipun tetap nanti wajib qadha. Itu dalam mazhab Syafi'i kayak gitu Bang. Menunjukkan beratnya dosa tersebut itu. Itu dalam mazhab Syafi'i, meskipun sebagian ulama ya bilang nanti ya taubati dengan cara Bang Komang mengqadha. Jadi bukan berarti kalau orang meninggalkan puasa, orang meninggalkan puasa tanpa uzur kemudian tidak diqadha'i. Itu Bang Komang. Ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani di manapun Anda, bersama dengan program Siar Religious Land, kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik insan Madani di manapun Anda, bersama dengan program Siar Religious Land di edisi Siar hari ini. Saya ingatkan bahwa nanti saat adzan maghrib untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:58. Saat sekarang di studio kami menunjukkan pukul 17:11 ya Ustaz. Nah baik, silakan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Telah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah ini ada yang sudah masuk Ustadz, ini saya terima. Yang pertama ini dari Zahra ya, mudah-mudahan lagi pelaksanaan ibadah puasa ini. Iya. Oke Mbak Zahra ya, lagi puasa. Saya yakin ini. Pertanyaan begini Ustadz, bagaimana kalau seseorang meninggal dunia dan masih punya hutang puasa? Nah ini sudah meninggal dunia tapi masih punya hutang puasa, apakah harus diganti atau diqadha'i puasanya oleh anak-anaknya atau dibayar fidyah begitu kan? Iya, jawabannya ini agak detail Bang Komang. Yang pertama, ketika dia meninggal itu masih ada, maksudnya masih ada kesempatan sebelum dia meninggal untuk mengqadha'nya atau belum. Gitu. Misalnya orang sakit bulan Sya'ban Bang Komang. Bulan Sya'ban sakit. Ramadan, maka dia masih masih sakit itu ya. Kemudian Syawal masih sakit, baru meninggal, berarti kan dia nggak ada kesempatan untuk mengqadha. Maka orang yang semacam itu ya sudah tidak ada fidyah, tidak ada qadha yang dibebankan atas walinya. Tapi kalau misalnya kasusnya begini Bang Komang, di bulan Sya'ban dia sakit. Ramadan
sakit Bang Komang, Syawal sudah sembuh gitu. Setelah Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah dia meninggal gitu. Berarti kan ada waktu yang seharusnya dia gunakan untuk qadha, tapi belum ia lakukan. Nah, orang yang semacam itu di dalam hadis Aisyah ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasai. Tapi dalam riwayat yang lain bagaimana? Insya'a kalau walinya mau. Wali itu diantaranya misalnya anaknya, kemudian kerabatnya yang dekat Bang Komang gitu. Kullu qarib, setiap orang yang dekat itu. Maka apa? Yang mengganti puasanya kalau dia mampu. Tapi juga sebagian ulama Bang Komang ada yang memberikan alternatif. Boleh tidak mempuasainya tapi cukup it'am. It'am itu ngasih fidyah Bang Komang gitu. Karena antara berpuasa dengan ngasih fidyah itu lebih berat mana Bang Komang? Lebih berat berpuasa gitu. Apalagi misalnya apa Bang Komang? Ahli warisnya misalnya suruh berpuasa itu kan berat toh. Tapi kalau misalnya ngasih fidyah, apalagi orang yang meninggal tadi meninggalkan apa Pak Bang Komang? Harta warisan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu kan punya dua qaul Bang Komang. Atau qaulan atau qaulain. Pendapat qadim dan pendapat jadid. Qaul qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih belum masuk ke Mesir, masih di Baghdad. Ketika beliau hijrah ke Mesir, maka pendapatnya disebut qaul jadid, pendapat yang baru. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat gitu. Kalau menurut qaul qadim maka walinya yang berpuasa, sebagaimana hadis Aisyah tadi, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Tapi dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i boleh ngasih fidyah atau makan Bang Komang. Sehingga ada dua jawaban tadi ya. Siapa Bang Komang tadi? Mbak Zahra ya. Yang pertama, kalau kita lihat di tarjih Bang Komang, tarjih lebih memilih sebagaimana qaul qadimnya mazhab Syafi'i, yaitu walinya dianjurkan untuk berpuasa untuknya. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat yang pernah kita kaji Bang Komang? Wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu tidak bisa mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Masa'a itu dikecualikan kalau ada nas yang mengecualikan Bang Komang. Ya di antaranya apa? Wali itu boleh berpuasa untuk orang yang meninggal. Kalau pendapat tarjih sebagaimana pendapat qaul qadimnya mazhab Syafi'i, yaitu walinya boleh berpuasa untuk orang yang meninggal. Kalau misalnya berat ya it'am tadi, ngasih makanan. Apalagi misalnya yang meninggalkan harta warisan Bang. Dari harta warisan itu diambil untuk ngasih fidyah itu. Itu Bang. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk jawaban yang pertama, pertanyaan dari Zahra yang sudah disampaikan di kesempatan hari ini, mengantarkan di menit yang ke-16 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, bolehkah fidyah ini diberikan sekaligus di akhir Ramadan untuk 30 hari? Boleh enggak ini? Ya. Langsung. Ya, siapakah yang boleh tidak berpuasa tapi ngasih fidyah Bang Komang? Ini saya jelaskan secara singkat ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka ngasih fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Siapa? Yang pertama itu orang yang tua renta atau lansia Bang Komang, sudah tidak mampu berpuasa. Yang kedua orang yang sakit, yang sakitnya menaun, tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit itu dua Bang. Kalau sakitnya itu masih diharapkan kesembuhannya, maka qadha. Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, berarti fidyah. Tapi kalau sakit biasa Bang Komang, sebagaimana sakit panu, sakit gigi, sakit panas biasa, maka batuk, itu tetap batuk pilek, maka itu tetap wajib puasa. Oke, baik. Berarti yang
wajib bayar fidyah tadi sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang berikutnya ada 4 Bang. Yang kedua ini khilaf di kalangan para ulama. Yaitu kan yang pertama itu orang yang lansia sudah tidak mampu berpuasa, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini yang khilaf. Khilaf itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i Bang Komang, ini berlaku untuk wanita hamil dan menyusui gitu. Wanita hamil dan menyusui itu dilihat ketika dia tidak berpuasa, khawatir pada dirinya atau pada bayinya. Harus dipetakan dulu Bang. Gitu ya. Kalau dia khawatir pada dirinya saja, bukan pada bayinya, maka cukup qadha. Cukup apa Bang? Qadha, yaitu membayar hutang puasa di hari di luar bulan Ramadan. Kalau dia khawatir pada anaknya, berarti dia tidak hanya qadha Bang Komang, tapi juga fidyah gitu. Qadha untuk dirinya, fidyah karena bayinya. Misalnya bagaimana khawatir terhadap bayinya itu? Kalau yang hamil takut terjadi keguguran, Bang. Baik ini hamil muda atau hamil tua sama saja Bang Kemang. Meskipun yang berat itu kan hamil tua Bang Kemang ya. Kemudian kalau menyusui takut air susunya berkurang. Bagaimana kalau profesi tukang menyusui? Kalau di zaman Nabi itu profesi tukang menyusui itu biasa Bang Kemang. Sampai Nabi sendiri kan disusui Halimah Sa'diyah Bang Kemang. Tidak disusui oleh ibunya sendiri. Itu juga masuk Bang Kemang. Nah, kalau dia khawatir terhadap bayinya, maka di Fathul Muin dikatakan wa yajibu al-muddu ma'al qadha, wajib membayar mud bersama qadha ala hamilin atas wanita yang hamil, wa murdiin dan menyusui aftarata yang keduanya berbuka lil khauf alal walad karena dia khawatir terhadap anaknya. Ini dalam mazhab Syafi'i Bang. Jadi kena mud dan qadha. Qadha sebab dirinya, kemudian bayar mud karena apa Bang? Khawatir terhadap keselamatan apa? Bayinya. Berat atau enggak Bang? Berat. Berat. Nah, sehingga di dalam pandangan majelis tarjih Bang Kemang, majelis tarjih tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Wanita hamil dan menyusui baik khawatir terhadap dirinya atau bayinya itu cukup bayar fidyah. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menafsiri wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa dia ngasih fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Itu kata Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas berkata kepada jariyah atau budaknya yang lagi hamil Bang Kemang, alaikil fida wala qadha alaiki, cukup engkau ngasih fida atau fidyah, tidak wajib engkau mengqadai. Hikmahnya pandangan tarjih ini Bang Kemang, kalau di zaman dulu wanita itu kan belum ditemukannya KB Bang Kemang. Bisa tiap tahun itu kan hamil dan menyusui. Kalau tiap tahun hamil menyusui misalnya 5 tahun saja Bang Kemang, jadi tiap tahun hamil dan menyusui selama 5 tahun, kalau misalnya wajib qadha kan berat Bang Kemang ya. Berarti 30 hari kali 5 sama dengan 150 hari Bang. Itu gimana Bang ngomong mengqadai puasa segitu banyaknya. Sehingga pendapat yang ada prinsip taisir, kemudahan, sebagaimana pendapat tarjih tadi, cukup ngasih fidyah. Yang kedua Bang Komang, kalau ngasih fidyah itu ada dimensi sosialnya Bang Komang daripada qadha. Meskipun tadi pendapat mazhab Syafi'i bilang kalau khawatir kepada anaknya qadha dan fidyah, ini juga ada manfaat untuk dirinya sendiri, ada dimensi sosialnya, tapi berat masalahnya kan itu. Sehingga pandangan yang dipilih oleh tarjih yaitu cukup membayar apa? Fidyah itu. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan kalau apa membayar fidyahnya itu langsung 30 hari terakhir. Oh iya, jadi fidyah itu tadi kan mudun likulli yaum, satu mud tiap hari. Itu boleh dibayar tiap hari gitu. Misalnya kalau siapa Bu Zahra punya apa orang tua yang lansia itu tiap sore dibayarkan boleh gitu.
atau dirapel misalnya di akhir bulan, atau belum mampu nanti tidak harus akhir Ramadan persis, tidak, misalnya di bulan Syawal atau di Dzulqa'dah atau Dzulhijjah boleh, sebagaimana qadha sampai menjelang bulan Ramadan tahun depan, Bang. Tapi prinsipnya semakin cepat semakin baik, sebagaimana qadha, Bang. Mengqadha'i puasa kan semakin cepat semakin baik. Meskipun Aisyah juga pernah mempraktikkan di bulan Bang? Sya'ban, yaitu menjelang masuknya bulan Ramadan tahun depan. Dan fidyah itu, Bang, itu fidyah itu kan 1 mud. Kalau zakatul fitri itu 1 sok, Bang. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu menurut perhitungan konvensional, Bang. Kalau telapak tangan kita, 2 telapak tangan yang standar disatukan dibuat ngambil beras, atau bahasa Jawa nyawuk beras, Bang. 1 cawukan itu sama dengan 1 mud, kurang lebih 6 on gitu. Meskipun saya pernah nyoba karena telapak tangan saya nggak begitu besar, Bang, nggak ada 6 on gitu. Ya, tapi kalau orang Arab yang postur tubuhnya lebih besar itu bisa jadi 6 on bahkan lebih, Bang Komang. Ya. Jadi kurang lebih 6 on. Sehingga zakatul fitri itu 1 sok berarti 6 kali 4 mud atau 4 kali cawuan, Bang Komang. Sehingga kurang lebih 6 on kali 4 berarti 2 kilo 4 on, Bang Komang. Sehingga digenapkan 2,5 atau 2,5 kilo itu sudah mempertimbangkan sudah mempertimbangkan ada Bang, di beras itu ada las, ada kerikil dan seterusnya, ya, kresek dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang zakatul fitri itu kan jadi 3 kilo, ada yang 2,7 nanti kita insya Allah menjelang Ramadan kita detailkan, Bang, ya. Tapi intinya untuk sementara 2 kilo 2,5 kilo itu ya. 6 on itu berupa makanan yang masih mentah, tapi sebagian ulama mensyaratkan, Bang, kalau 6 on itu nilainya berapa, Bang, kalau dinominalkan uang? Kan nggak ada 10.000 tuh, Bang. Dan sehingga ada yang mengatakan beras itu plus kasih itu kalau beras kan makanan mentah tuh, Bang, kasih lauknya dan misalnya minumannya apalah tambahan gitu, jangan 6 on saja, itu nanti dia kan masih membutuhkan lauk, maksudnya itu biar lebih afdol. Atau boleh makanan yang siap saji, itu sesuai standar yang dimakan oleh orang yang tidak berpuasa tadi, Bang. Sehingga harus dibedakan, Bang. Fidyahnya orang miskin beda dengan fidyahnya orang kaya, karena standar makan kesehariannya beda. Jangan sampai orang kaya itu ngasih fidyah lauknya lauk teri atau pindang, Bang Komang, sementara orang yang miskin ngasih fidyah lauk ikan sapi atau ikan ayam gitu. Kan terbalik, Bang. Sehingga harus tadi standar sesuai makanan yang dikonsumsi tiap hari. Artinya ada perbedaan orang kaya dan miskin. Kan kualitas makannya kan beda, Bang. Semakin intinya semakin baik, semakin berkualitas, semakin baik gitu, Bang. Oke, masih dari pertanyaan pendengar yang sama dari Zahra. Untuk yang ketiga ini, Ustaz, ya. Apakah boleh menitipkan fidyah ke lembaga zakat atau harus langsung ke fakir miskin gitu ya? Jadi lembaga zakat, ya, misalnya kalau di Muhammadiyah ada Lasismu, ada Basnas. Boleh-boleh saja, dan lembaga zakat itu bahkan yang sudah certified, Bang. Lembaga otoritas yang mana kita boleh mentasarufkan atau memberikan fidyah, zakat, infak, sedekah, maka boleh. Boleh melalui lembaga zakat, itu mungkin lebih bisa jadi lebih tepat sasaran, Bang. Atau boleh juga tidak dibagikan cara sendiri. Tergantung mana yang dinilai lebih maslahat. Oke, baik. Terima kasih tadi Zahra yang sudah ikutan gabung di program Siar Religius Line di edisi Siar hari ini. Juga saya ingatkan untuk insan Madrid semuanya bahwa adzan maghrib untuk daerah Bojonegoro hari ini jatuh pada pukul 17:58. Sekarang di studio 17:27.
Ya. Oke, juga terima kasih buat Mas Miftah Fauzi yang ada di Derajat tadi menyampaikan hanya nyimak saja begitu. Terus juga ada Mas Anto di Saban Rengel, juga terima kasih Mas Anto tadi cukup nyimak saja. Oke. Oke, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya 1447 Hijriah. Baik, juga ini Ustaz ada pertanyaan dari Pak Jumari, Pak Haji Jumari ya yang ada di Ngeger Kedung Adem sana. Ustadz, apakah bagi perempuan yang sedang menyusui boleh membayar fidyah atau harus mengqadha puasanya? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Tadi sudah kita jawab ya Pak Haji Jumari, tapi mungkin belum menyimak tadi ya. Ya. Jadi tadi sudah ditanyakan oleh Bu Zahra ya. Wanita hamil dan menyusui kalau menurut mazhab Syafi'i dilihat dulu. Dia khawatir terhadap dirinya, kalau khawatir terhadap dirinya maka qadha. Tapi kalau khawatir terhadap anaknya Bang Emang, tadi kalau hamil takut keguguran. Kalau menyusui takut air susunya berkurang. Maka dia qadha plus fidyah Bang Emang. Jadi dua-duanya. Kenapa qadha? Karena untuk dirinya. Kenapa fidyah? Karena khawatir terhadap keselamatan anaknya. Ada pertanyaan gini Bang Komang, kalau misalnya Bang Komang ini pas bulan puasa seperti ini sekarang, kemudian apa Bang Komang nyantai-nyantai di tepi Bengawan atau di tepi sungai Bang Komang, ngabuburit lah gitu. Ternyata ada orang yang mau tenggelam Bang Komang. Maka Bang Komang tahu dan Bang Komang bisa berenang, maka wajib menyelamatkan. Hukumnya wajib Bang Komang. Kecuali yang tidak bisa berenang hanya bisa satu gaya, yaitu gaya batu Bang Komang. Ketika tenggelam ya ikut tenggelam, maka tidak wajib. Karena wala taqtulu anfusakum, kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Tapi bagi orang yang berenang kan berkewajiban menolong Bang Komang, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau Bang Komang menolong, konsekuensinya kan puasanya batal itu. Nah, ketika puasanya batal sebab ingin menyelamatkan nyawa orang lain, maka nanti cukup qadha atau fidyah atau qadha plus fidyah Bang Bang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dikiaskan sebagaimana wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap anaknya, kena dua. Qadha karena dirinya sendiri, karena khawatir terhadap anaknya, kena apa Bang Ngomong? Fidyah. Sehingga qadha dan fidyah. Kalau gitu orang yang apes Bang Ngomong. Orang yang melihat orang yang mau tenggelam pada saat bulan apa? Ramadan dia selamatkan, harus kena dua menggunakan kaidah tadi loh Bang Ngomong. Sebagaimana wanita hamil dan menyusui kena qadha dan fidyah ketika apa khawatir terhadap keselamatan bayinya. Meskipun kalau qaul rajih Pak Bang Memang, kalau pendapat yang kuat ya orang yang menyelamatkan orang yang mau tenggelam tadi itu ya cukup qadha saja Bang Memang, tidak perlu fidyah gitu loh. Tidak perlu apa? Fidyah gitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i memang agak berat Bang Memang. Sehingga tadi pandangan tarjih memilih pendapat Ibnu Abbas yang ada prinsip kemudahan dan ada dimensi sosialnya, yaitu cukup ngasih apa? Fidyah. Ngasih apa? Fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, baik dia khawatir terhadap dirinya maupun terhadap apa? Bayinya. Berarti itu maksudnya yang menolong orang tenggelam tadi selurup gitu Ustaz ya? Kalau misalnya tidak sampai selurup tidak apa-apa gitu ya? Ya kalau nggak sampai selurup kan nggak batal Bang. Ya. Kan kalau selurup kan potensi batal Bang. Kenapa? Karena kan air bisa masuk ke telinga, ke hidung kan gitu. Sehingga tadi menurut mazhab Syafi'i sama kedudukannya sebagaimana wanita hamil dan menyusui kena qadha dan fidyah. Sehingga ya repot, sudah menolong kok malah kena dua. Tidak cukup qadha. Tapi sebenarnya Bang kaul yang kita lebih pilih, kita kuatkan ya dalam kasus menyelamatkan orang yang
mau tenggelam tadi ya cukup mengkodoi saja gitu. Ya, itu kalau memang sampai seluruh dan kemasukan air. Ya, sampai puasanya batal. Kalau puasanya tidak batal ya tentu tidak apa-apa. Kan, orang dewasa hanya segini misalnya. Ya, kalau atau menyelamatkannya masih pakai perahu kan tentu tidak perlu untuk masuk air. Ya, gitu ya. Okay. Berarti kalau seluruh membatalkan puasa saja. Ini kan sering kita temukan seperti sekarang kan musim panen ya. Banyak orang yang istilahnya ngedos ya. Dia kan puasa gitu kan, cuaca panas, biasanya terus di dekat irigasi seluruh gitu. Ya, kalau misalnya kepanasan di HPT Bangunan Himpunan Putusan Tarjih di Kitabus Syam, di sana di antara hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa itu mengguyur kepalanya dengan air. Jadi mengguyur kepala dengan air sebagaimana Rasulullah itu sering mandi Bang Umang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau selurup hati-hati. Gitu ya. Soalnya selurup itu kan ada anggota tubuh kita yang lubang, misalnya mulut, hidung, telinga itu berpotensi kemasukan. Sehingga orang-orang yang profesinya ngedos, karena ngedos itu juga berat Bang Umang, ya dihindari untuk seluruh. Kalau gebyur dari atas kepala Bang Omang, airnya kayak mandi gebyur ya bahasa Jawanya, itu nggak apa-apa, tapi hindari wis seluruh. Nanti khawatirnya airnya masuk ke hidung, ke telinga, atau ke mulut. Nabi saja bilang wabalik fil istinsyak malam takun so'iman. Orang yang berwudu itu kan suruh menghisap air. Orang yang berwudu kan suruh menghisap air ke hidung Bang. Tapi Rasulullah bilang malam takun so'ima, selagi engkau tidak berpuasa. Artinya kalau kita berpuasa, ketika berwudu boleh menghisap air, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan berarti potensi tadi membatalkan puasa. Sehingga kalau mandi gebyur tidak apa-apa, apalagi dari atas Bang, karena sifat air itu kan mengalir ke bawah. Tapi kalau orang ngedos berenang di sungai itu kan air kan masuk dari mana pun itu ya. Nah, terus sekarang sebelum saya tambahin Bang Omang, biasanya yang sering dibahas itu status orang yang ngedos itu wajib puasa atau tidak. Ya, ngedos itu bisa diklasifikasikan Bang Omang. Ngedos karena memang dia petani, kebetulan panennya kok pas jatuh bulan Ramadan, kan tetap harus didos Bang Komang. Artinya padinya kan harus dipanen gitu. Nah itu berarti kan dia posisinya kan nggak ada jalan lain. Yang kedua memang ngedos sebagai profesi Bang Komang ya, sebagai profesi kan. Nah, orang yang ngedos itu kalau kita lihat di fatwa Al-Imam Al-Adra'i dalam Fathul Mu'in Bang, wa afta Al-Adra'i, dan memberikan fatwa siapa? Al-Imam Adra'i, bi annahu yalzamu al-hasadin, bahwasanya wajib bagi orang-orang yang memanen padi, ai wa nahwihim, atau yang lainnya, maksudnya yang memiliki pekerjaan berat Bang, tabyitu niyati, menetapkan niat di malam hari, kullalailatin, setiap malam, thumma man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun, kemudian orang di antara mereka yang mendapati kepayahan sebab ngedos atau memanen padi Bang Kemang, aftarota, boleh berbuka. Wa illa fala, tapi kalau tidak mendapatkan kepayahan maka tetap berpuasa Bang Kemang. Sehingga kebanyakan orang itu kan menyepelekan Bang Kemang. Karena profesi yang ngedos sejak pagi sudah, ya memang sudah tidak puasa Bang Kemang. Tapi kalau menurut Imam Al-Adra'i maka sejak pagi itu tetap diniati puasa, di malam sudah niat puasa. Nanti kalau tidak mampu baru muka Bang Kemang, atau berbuka, itu nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kebanyakan orang kan menyepelekan Bang Kemang, sehingga ya kalau ada tadi ngedos itu sudah tidak berpuasa. Meskipun ada fatwa juga Bang Kemang, orang kayak yang berprofesi sebagai pekerja keras Bang Kemang, kayak Bang Kemang, tukang becak, kemudian supir, tukang bangunan,
itu dilihat dia bisa, maksudnya nanti mendapatkan libur kerja. Kalau dia harus bekerja tiap hari Bang, kalau tidak mengakibatkan ekonominya payah gitu, maka dia kalau bisa mendapatkan waktu untuk cuti atau bekerja, maka dia boleh tidak berpuasa, nanti diqodoi ketika dia cuti Bang. Kalau tidak, berarti tadi sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Al-Adra'i, dia tetap berusaha untuk puasa, tapi harus dilihat pekerjaannya Bang. Misalnya supir nanti resikonya berat supir memaksa puasa, kemudian apa Bang? Mengakibatkan terjadi kecelakaan. Jadi pertimbangannya banyak ya. Tadi kalau misalnya bisa meluangkan waktu untuk cuti, maka dia boleh tidak berpuasa, di waktu cuti dia qodoi. Tapi kalau pekerjaannya masih dia bisa survive, artinya bisa apa Bang? Bisa bertahan gitu. Untuk tetap berpuasa, berarti nyoba puasa dulu. Kalau tidak kuat, baru boleh berbuka gitu. Nah, itu untuk puasa bagi apa Bang? Pekerja berat. Gitu. Oke Ustadz, ini nampaknya ada yang masuk. Ya, saya terima. Pertanyaan begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau sakit ringan seperti pusing atau masuk angin, boleh langsung batal dan nanti bayar fidyah? Boleh tak? Ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Nanti yang kedua apa? Yang kedua ini sekaligus. Saya dulu waktu remaja sering bolong puasa dan sekarang baru sadar. Apakah harus hitung semua qadha satu persatu? Ya. Berapa kali? Ya. Sudah dihitung. Yang pertama ya. Sakit itu diklasifikasikan menjadi 3 Bang. Yang pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya itu, maka dia boleh tidak berpuasa gitu. Boleh tidak apa? Berpuasa. Artinya sakit yang diharapkan kesembuhannya atau al-marid maradun yurjaburuhu. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia berpuasa, dia mendapatkan masyakoh. Masyakoh itu keberatan Bang. Berat itu, sehingga mengakibatkan nggak kuat. Kalau sampai menyebabkan misalnya apa Bang Ngomong, hal yang fatal, kematian atau berpotensi yang tidak baik, maka wajib apa? Berbuka Bang Ngomong. Gitu. Misalnya dia sakit, kalau dia maksa, nanti kalau dia maksa puasa bisa fatal untuk terhadap kesehatannya, maka wajib berbuka Bang. Tapi kalau sekedar payah, maka dimakruhkan puasa itu. Nah, itu Bang. Itu sebagaimana firman Allah, "Famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib mengqadhanya di hari yang lain. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Yang kedua, itu orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Al-marid maradun la yurjaburuhu. Tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Sebagaimana kita contohkan tadi Bang apa? Penyakit misalnya ginjal atau diabetes yang stadiumnya sudah tinggi sehingga tidak bisa apa? Berpuasa, maka dia wajib qadha. Wajib apa? Fidyah. Mohon maaf ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa itu ngasih apa Bang? Fidyah. Yang ketiga, sakit biasa. Sakit biasa sebagaimana panas, ngeluh. Kemudian apa Bang tadi? Sakit panu, pusing, batuk pilek itu maka tetap wajib berpuasa karena penyakit ini tidak memberikan pengaruh terhadap puasanya. Kemudian yang kedua ya, biasanya banyak orang-orang yang muda itu apa nggak puasa Bang, kemudian sudah tua atau sudah mulai belajar agama, mulai bertobat dan juga mulai memiliki keilmuan Bang. Kalau puasa itu wajib ya ayyuhalladzina amanu apa Bang? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi masalahnya kan sudah bertahun-tahun gitu.
baru sadar. Misalnya nggak puasa masa mudanya 10 tahun, 15 tahun. Itu kalau mengqadha gimana itu? Ya sebenarnya kalau dia puasanya kan nggak punya udzur Bang, berarti dia mengqadha gitu. Kalau mengqadha ya capek juga gitu. Karena sesuatu yang berat dalam Islam itu ada prinsip kemudahan ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kemudian apa Bang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maka yang siapa tadi yang bapak atau ibu yang bertanya tadi ya, cukup bertobat. Ngomong kita bulan Ramadan Bang, maka bulan Ramadan ini jangan sampai kita puasa bolong lagi kayak dulu. Apalagi bukan sekedar bolong tapi sama sekali kan gitu. Jadi bolong saja jangan sampai, karena qadha kita pun itu tidak bisa mengganti, mengcover dari puasa yang kita tinggalkan. Meskipun salah satu bentuk tobat ya tetap diqadha Bang. Misalnya kita nggak puasa bulan Ramadan ini, maka diqadha di bulan berikutnya. Tapi kalau tadi kasusnya kan sudah terlalu banyak sehingga ya susah untuk diqadha itu. Sehingga nggak perlu, ya cukup ditobati saja Bang. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, ini ada yang masuk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan bab C apa nih? Yang saya potong ini maksudnya bagaimana Pak Nardi di Guyangan ya? Ini kita tidak bisa membacanya Ustaz ini ya, nanti bisa dijawab di pertemuan berikutnya Bang. Intinya apa Bang? Ini di C ini sebentar ya. Judulnya apa? Apabila ada tulisannya kecil ini. Saya nanti kitabnya disebutkan kemudian babnya apa biar kita mudah menangkap ya. Kali nanti ada yang masuk di nomor saya. Ini saya bacakan kesulitan ini masuk dikirim ke saya. Apabila ada seseorang yang berada dalam berada dalam perwalian, meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka si wali hendaknya berpuasa untuknya. Tadi kita sudah bahas Bang. Penjelasannya tadi. Tadi kalau nggak salah juga Bu Zahra juga sudah kita sampaikan kan, ada qaul dua pendapat tadi, qaul qadim sama qaul jadid dalam madzhab Syafi'i Bang. Kalau qaul qadimnya, pendapat lamanya madzhab Syafi'i itu walinya mempuasainya sebagaimana hadis Aisyah tadi, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu gitu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasai. Dan fatwa tarjih sama dengan qaul qadimnya madzhab Syafi'i. Tapi qaul jadidnya madzhab Syafi'i cukup ngasih fidyah. Sehingga tadi kita simpulkan boleh berpuasa untuknya, boleh juga ngasih fidyah. Tapi yang saya ingin tahu kan, ini kitabnya kitab apa sehingga saya bisa tahu ini madhabnya madhab apa. Kalau nggak disebutkan judulnya kan kita nggak tahu, soalnya kitab itu kan bermacam-macam Bang. Tapi kalau memang bisa disebutkan pendapatnya, bisa kita bisa kita kaji, ini menurut madhab ini, madhab ini ya. Tapi tadi sudah kita simpulkan ada dua kesimpulan, boleh berpuasa sebagaimana hadis Aisyah tadi Bang. Man mata walisia munsoma anhu waliyuhu, dan fatwa tarjih memilih walinya suruh mempuasai gitu. Meskipun itu tidak wajib Bang, karena puasa untuk dirinya sendiri saja berat, apalagi untuk orang yang meninggalkan gitu. Yang kedua yaitu it'am, ngasih fidyah itu. Jadi jawabannya gitu.
Iya. Oke, baik, terima kasih nih Pak Nardi yang ada di Guyangan ya, di Guyangan yang tadi menanyakan. Oh, tadi yang tadi Mbak Zahra. Nah, ini cuma ini dari Pak Nardi ya, dari Mbak Zahra ini dikirim di Madani. Cuma ini kitabnya yang belum dijelaskan, mungkin Pak Nardi barangkali mungkin nanti bisa menyampaikan. Pertanyaan berikutnya disebutkan judul dan judul kitabnya, kemudian penulisnya siapa. Ini sebenarnya dikirim ke saya tapi tidak ada. Nanti kalau kita suruh baca nanti nggak selesai. Jadi Insan Madani nanti kalau ada pertanyaan boleh mengirim redaksi kitab, tapi tolong dituliskan judul kitabnya, penulisannya, kesimpulannya apa gitu ya. Jangan kita suruh baca sendiri, Bang. Nanti nggak tahu kelamaan waktunya. Ya, oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, saya ingatkan bahwa saat adzan maghrib untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit. Nah, Ustadz, nampaknya waktunya sudah sangat terbatas ya, tapi kita akan akhiri, namun jangan lupa adzan maghrib jatuh pada pukul 17.58 menit. Sekarang 17.48 Ustadz ya. Baik, Insan Madani dimanapun Anda, bersama dengan program Siar Religious Land di edisi Siar hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustadz bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama, utamanya juga bab puasa, sehingga puasa kita ini benar-benar ada ilmunya begitu saja. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi yang mana benar-benar kita berpuasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu juga bagi mereka yang membayar fidyah ataupun juga yang harus mengqadha puasanya tadi saja. Baik, Insan Madani dimanapun Anda, semoga apa yang kita bahas sore ini menambah pemahaman, meluruskan niat dan menjadikan ibadah kita semakin sesuai tuntunan syariat. Terima kasih untuk seluruh pecinta Madani di partisipasinya ya di 082333994770. Serta yang tadi menyimak lewat live streaming madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan di Instagram Madani FM Bojonegoro, yang mungkin tidak sempat untuk mengirim pertanyaan namun menyimak begitu saja. Seperti tadi Mas Anto yang ada di Sawan, kemudian ada juga ini yang ada di Derajat, tadi ada Mas Abi. Terima kasih. Saya Kemal Surya segera mohon undur diri. Selamat berpisah, selamat menjalankan ibadah puasa. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.